Jumat sore anak saya 2 pergi, saudara, pergi meninggalkan kami. Jadi saya dengan Bu Indira, aduh nggak enak nih kalau nggak ada anak. Ternyata anak-anak kami bergabung dengan anak-anak yang lain, ada acara di Posaran. Jadi acara kami ke sana, ketemu Pak Diakon, Pak Didit juga ke sana, dan saya melihat, wah malam dan mereka sangat bersukacita. Saya bersukacita juga karena saya menemui anak saya 2 di sana. Mereka antusias, termasuk juga acara-acara. Dan makannya juga anak-anak itu sangat antusias ya, Bu Panes ya, sangat antusias. Kita perlu support anak-anak kita karena mereka adalah menjadi penerus bagi gereja kita. Walaupun mereka nanti mungkin keluar kota, tetapi saya perhatikan anak-anak dari gereja kita ketika bergabung di gereja-gereja di luar Kediri ini, mereka terlibat di dalam pelayanan. Karena apa? Karena ada kesempatan di gereja ini melayani Tuhan. Tanpa ada kesempatan, paling mereka di gereja di mana mereka bergabung di kota yang lain menjadi jemaat biasa atau menjadi penonton saja. Saya menanti anak saya pulang 2 itu. Karena dari hari Jumat malam terus ketemu, dan seharusnya hari Sabtu itu pulang, saudara. Kira-kira jam 2 mungkin saya nanti. Tapi sampai sore tidak pulang. Memberitahu, "Pak, kami langsung PKMB." Oh iya, padahal rumah saya dilewati. Jadi langsung, puji Tuhan, makasih Pak Didit, makasih Bu Vanessa yang sudah menolong anak-anak kami. Pulang ke rumah malam hari. Tadi pagi datang ke sini. Kalau rumahnya jauh kerosok ya. Kalau tinggal nyebrang gitu saja mungkin bangun, mandi langsung berangkat. Tetapi itulah yang dapat kita lakukan hanya untuk kemuliaan bagi anak-anak kita. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk anak-anak kita. Tetap semangat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kesempatan di mana kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan berbicara kepada kami, sehingga apa yang kami imani selama ini akan kami tetap pertahankan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya beri judul firman Tuhan ini, memperoleh hidup kekal. Memperoleh hidup kekal. Kalau saya bertanya kepada masyarakat umum, apa sih hidup kekal itu? Mungkin mereka akan menjawab bahwa hidup kekal itu adalah hidup untuk selamanya. Atau juga bisa dikatakan bahwa hidup itu tidak akan pernah berkesudahan. Ya, jawaban itu memang benar, tetapi tidak semuanya benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka mengatakan bahwa hidup ya atau hidup kekal adalah hidup yang berkelanjutan. Hidup yang pasti akan ada kelanjutannya bagi setiap orang. Itu namanya kekal. Artinya kekal, kita tahu bahwa kekal itu ya selamanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hampir semua keyakinan, terutama orang Kristen dan agama tertentu, mengakui bahwa hidup dalam kekekalan itu tidak didapat dalam kehidupan kita pada saat ini. Tetapi kita akan mendapatkan setelah kita meninggalkan
dunia ini, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Tentunya kita tahu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, banyak orang yang tidak tahu. Tetapi saya yakin bagi saudara, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kita tahu siapa yang menjadi sumber yang layak untuk dipercaya untuk menjelaskan tentang kehidupan yang kekal. Sementara tidak ada manusia yang pernah masuk dan mengalami kehidupan yang kekal dan kembali lagi ke dunia yang bersifat sementara ini. Tidak ada, saudara. Siapa? Kalau Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan akan berangkat ke satu tempat, lalu kita mencari-cari tempat dan kita menemukan tempat itu, dan kita kenal kepada orang yang punya tempat itu, katakanlah gedung itu. Lalu ketika kita ketemu dengan orang itu memberitahu, silakan pakai rumah itu, ini kuncinya. Saudara percaya? Ya, percaya. Karena memang dia yang punya dan dia yang memiliki itu sudah pasti. Tetapi kehidupan yang kekal, saudara, tidak ada seorang pun manusia yang pernah masuk dan mengalami kehidupan yang kekal dan kembali lagi ke dalam dunia ini. Tidak ada, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Alkitab bersaksi satu-satunya pribadi yang layak untuk kita dengar, yang layak untuk kita imani tentang hal ini adalah Yesus Kristus. Mengapa, saudara? Karena Yesus ini yang datang daripada Allah. Bahkan dia adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Pasti di luar itu, sepinter-pinternya orang, sekaya-kayanya orang, seahli-ahlinya orang, tidak akan pernah bisa membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Siapa, saudara? Hanya Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat, saudara, bahwa sebelum waktu ruang ada, maka Yesus firman itu telah ada dalam setiap dimensi kekekalan kita. Ayat yang sangat terkenal karena ini berhubungan dengan tulisan yang ada di dalam Injil Yohanes. Ini yang akan mengungkapkan sesungguhnya argumentasinya, jawaban-jawabannya mengapa Yesus sebagai Sang Juru Selamat yang dapat memberikan kekekalan kepada dia. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, saudara-saudara. Bahkan di dalam, itu ayat yang pertama, ayat yang ke-14, dan firman itu menjadi manusia. Siapa? Yesus Kristus menjadi manusia. Lebih jelas, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di dalam kitab Yohanes itu, ya bisa dicatat, di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-23, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku yaitu Yesus berasal dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Itu terdapat di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-23. Yesus mengatakan, dia dari atas. Yesus mengatakan dia bukan dari dunia ini.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kalau kita mempercayai bahwa memperoleh hidup kekal itu berarti tidak ada jalan lain selain kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bacakan lagi di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-13. Ini dalam rentetan ketika Yesus bercakap-cakap dengan seorang ahli agama yang namanya Nikodemus. Dikatakan di dalam ayat ini, saudara, ketika Yesus berbicara dengan Nikodemus, Yohanes 3 ayat yang ke-13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yohanes 3 ayat yang ke-13 mengatakan tidak ada lain selain Dia yang turun dari surga, ya, untuk kita semua, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas Allah menyatakan diri. Yesus bukanlah yang diciptakan oleh Allah, tetapi Dia yang menciptakan segala sesuatu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya mengatakan memperoleh hidup yang kekal. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, kapankah Bapak Ibu Saudara memperoleh kehidupan yang kekal? Ingat, kehidupan yang kekal tidak dan belum kita rasakan secara pasti di dalam dunia ini. Tetapi setelah kita meninggalkan dunia ini, maka kita akan bersama dengan Dia dalam kehidupan yang kekal. Pertanyaannya, kapan saudara-saudara memperoleh kehidupan yang kekal? Ya, pada waktu Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dimeteraikan ketika saudara dibaptiskan. Apakah buktinya? Ya, buktinya saudara mendapat kartu baptisan yang menandakan bahwa saudara dan saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan memiliki kehidupan yang kekal. Tetapi kehidupan yang kekal yang dimaksud di sini bukan kehidupan berada di dalam dunia ini, tetapi kehidupan yang Tuhan berikan ketika kita kembali kepada Dia, yang menjamin bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesuslah satu-satunya yang berasal dari surga, yang berasal dari Allah. Maka marilah saudara dan saya dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara dan saya, kita harus percaya kepada apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam firman-Nya. Bagaimana cara kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menjamin kehidupan yang kekal bagi kita pada waktu kita meninggalkan dunia ini. Harus yakin saudara-saudara. Dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, hati-hati. Bisa hilang jaminan kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Ada banyak pencuri yang akan mengintai kita. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Mari kita akan perhatikan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Aku, yaitu Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
kita harus mempertahankan. Ketika kita percaya kepada Dia, kita punya jaminan bahwa kita kelak setelah kita mati, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi pada waktu kita ada di dalam dunia ini, saudara-saudara, kita harus berhati-hati. Karena ada pencuri yang bisa mengambil hak kita, kehidupan yang kekal yang akan kita raih. Dicuri sehingga kita nanti tidak akan bisa menikmati kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus lakukan ini karena memang begitu besar kasih Allah kepada kita. Dengan pengorbanannya menebus dosa kita sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal. Tanpa Yesus tidak bisa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mati selamanya, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ayat ini saudara-saudara di dalam Yohanes pasal yang ketiga ini, Yesus berkata kepada siapa itu? Ingat, pasal 3 berbicara dan menceritakan tentang seorang tokoh agama. Orang tokoh agama yang top, yaitu Nikodemus. Ia berkata kepada Nikodemus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasihnya Allah kepada Nikodemus, sehingga Allah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini disampaikan kepada seorang tokoh yang pada saat itu sudah punya agama dan kepercayaan, tetapi bimbang tentang masa depannya. Makanya Yesus berkata, karena kasih Allah, begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak menjamin bagi seseorang, orang itu kaya, orang itu berpengaruh, dia pemimpin besar, enggak pengaruh. Walaupun dia punya kedudukan dan lain sebagainya, walaupun ia mengatakan seorang Kristen, tetapi kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti akan binasa. Tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, harus benar-benar ngerti ini saudara, bahwa kita yang percaya kepada Tuhan memperoleh hidup yang kekal. Pada waktu kita di dalam dunia ini, kita yakin bahwa kita akan bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Berarti saudara dan saya ini mempunyai sertifikat sekarang ini. Saudara senang ya kalau kita punya sertifikat. Nah, sertifikat ya. Siapa di sini yang pasti punya sertifikat macam-macam ya, macam-macam sertifikat apa begitu ya. Tetapi saya ingin memberitahu bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita punya sertifikat. Sertifikat. Dan sertifikat ini sangat berguna. Kalau sertifikat kehidupan yang kekal ini saudara, maka harus dipelihara, harus dijaga. Ada yang namanya jaminan hidup. Jaminan hidup. Apa itu? Asuransi jaminan hidup ya. Jadi selama kita hidup, sertifikat itu tidak ada uangnya misalkan. Tetapi pada waktu kita atau yang punya sertifikat
itu mati, maka keluarlah uangnya bagi kita, sertifikat. Nah, jaminan hidup. Dan banyak juga orang yang harus menyetor sekian uang, sekian uang, sekian uang. Nah, sekarang saudara-saudara, kalau jaminan itu, sertifikat itu yang milik saudara, saudara simpen saja tanpa membayar. Laku apa enggak? Enggak. Ketika saudara menjadi orang Kristen, punya sertifikat kehidupan yang kekal, saudara juga harus bayar. Kalau tidak bayar, ya tidak akan ada harganya. Apalagi sertifikatnya itu hilang, nggak bisa, harus dibayar. Bagaimana caranya kita membayar? Kita membayar dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ikuti dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Memberi persembahan perpuluhan bagi gereja kita. Ayo sekarang saya gemakan, tingkatkanlah persembahan dan perpuluhan gereja kita. Karena tahun yang lalu kita kurang tingkat. Nah, saudara-saudara, supaya ini sertifikat ini benar-benar tetap laku, saudara dan saya harus bayar. Sama seperti sertifikat jaminan hidup yang lain, harus bayar tiap bulan. Kalau nggak bayar, jangan harap saudara akan menerima sesuatu dari sana. Sama dengan kita, saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saat ini, kita sesungguhnya sudah mendapatkan sertifikat. Tetapi tanggung jawab saudara dan saya apa? Ayo kita akan giat dalam setiap pelayanan yang ada di gereja. Bukan datang ke gereja karena sungkan dengan tetangga. Ya wong Kristen kok tiap minggu kok di rumah tak gitu. Jadi telinganya panas. Bukan karena itu. Kita ke gereja membayar kewajiban kita kepada Tuhan. Bukan karena ingin ketemu dengan teman-teman kita. Kita ke gereja bukan ingin ketemu dengan pendeta kita. Kalau itu yang menjadi motivasi kita, apa yang kita lakukan itu tidak ada apa-apanya. Saudara dan saya datang ke gereja memuliakan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saudara. Dan saya bersyukur oleh karena begitu banyak kegiatan yang ada di dalam gereja ini. Mungkin ada ibu-ibu yang bolak-balik ke gereja sampai suaminya mengatakan, mau kemana lagi? Ya sudah apa-apa, yang penting ke gereja. Itu malah kalau pergi kemana-mana kita tidak menginvestasikan diri kita. Supaya kita nanti kelak menjadi bagian daripada orang-orang yang memiliki kehidupan yang kekal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa apa yang kita renungkan pada saat ini boleh memperkuat kita. Ayo saudara, kita datang kepada Tuhan, kita giat. Karena apa? Karena saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah memiliki sertifikat. Nah, katakanlah itu kehidupan yang kekal. Jangan sampai dicuri orang, apalagi dijual ke orang lain. Ini milik kita, ada nama kita di sini. Tetapi saudara dan saya harus konsekuen, harus menunjukkan balasannya, harus membayar. Membayarnya adalah dengan kesetiaan kita. Dalam ibadah, dalam persembahan perpuluhan, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling mendorong, saling membangun, saling memberi. Saya ceritakan saudara, pada waktu saya memimpin KPW di rumahnya Bu Ani, itu saudara, saya sampaikan KPW itu dan WBI, yaitu apa? Supaya kita memperhatikan satu dengan yang lain. Saling pulang dari gereja penuh dengan sukacita. Itulah harapannya. Saya
Saya melihat istri saya beberapa minggu yang lalu mau ke gereja, mampir di pasar. Wah, ngapain mampir di pasar? Ternyata beli makanan, getuk loh. Buat siapa? Saya pikir buat saya gitu loh. Aduh, ternyata di bawah itu. Kemana? Di kelas dewasa, saudara-saudara. Dibawa ke kelas dewasa, makan sama-sama karena mungkin tadi pagi belum banyak yang ini ya dikasih getuk. Gak tahu tadi ada lagi apa enggak, saya nggak tahu. Tetapi dimakan sama-sama seperti itu. Oh, saya bilang, ya saya pikir itu juga baik seperti itu. Ternyata giliran itu kelas dewasa, ya. Mana kelas dewasa? Angkat tangan. Oh, banyak ini semua ini. Banyak kelas dewasa, saudara-saudara. Senang sekali. Gantian rupanya ya. Jadi kalau saya perhatikan kelas dewasa ini memang saingannya dari kelas indria ya. Senang-senang semua. Ya, karena mereka sangat senang semuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini juga untuk saya. Karena saya menyampaikan, saya harus makan sendiri firman Tuhan ini. Dan saya belajar juga untuk mempertahankan kehidupan yang kekal menjadi milik kita. Ketika kita mati dipanggil oleh Tuhan, sertifikatnya itu hidup dan kita akan bersama dengan Dia. Tetap setia, tetap aktif di dalam pelayanan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.